pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi di Go Healthy, acara yang hadir setiap hari dengan solusi cara tepat untuk hidup yang sehat. Pemirsa, Anda harus tahu kalau Go Healthy ini sudah hadir lebih dari 1.500 episode. Wah, terima kasih loh buat kebersamaannya. Nah, supaya kita makin akrab nih, pemirsa ya, saya mengundang Anda untuk bergabung di Go Healthy Community. Silahkan ya, di scan QR Code yang ada di layar kaca. Nanti ketika Anda sudah bergabung, Anda akan terus mendapatkan banyak informasi kesehatan dan juga tips kesehatan dari para praktisi. Ayo gabung. Dan tentunya yang akan menjelaskan banyak pertanyaan Anda tentang dunia kesehatan ada dua sahabat saya, dua perempuan hebat Indonesia. Ada Ibu Rita dan juga ada Mbak Preti. Apa kabar? Kabar baik. Salam sehat. Salam sehat. Nah, bersama kami juga di sini ada narasumber, seorang bapak masih gagah, 71 tahun. Dan orang yang kayaknya tiada hari tanpa berkarya. Tercermin dari namanya Karyaman. Karya, men. Pak Karyaman, apa kabar, Pak? Kabar baik. Waduh, 71 tahun bener nih. Ya Alhamdulillah, Pak. Tapi saya dengar ini katanya masih aktif mengajar. Jadi Pak Karyaman ini aktif mengajar. Jadi Bapak yang diajar oleh Bapak itu siapa sih? Saya sebenarnya awalnya adalah pensiunan dari Kementerian Tenaga Kerja. Oke. Nah, tapi selama saya bekerja di Kementerian Tenaga Kerja, memang peranan saya sebagai pengajar. Oke, baik. Selama 32 tahun. Ngajar terus ya? Ngajar terus. Kemudian setelah pensiun masih ngajar lagi sampai sekarang. Saya ngajar, justru yang saya ajar sekarang adalah para instruktur, para guru, dan para dosen. Berarti Bapak gurunya guru ya, Pak ya? Boleh gitu. Lebih masternya. Tapi bukan profesor, Pak. Mumpung lagi ada di TV nasional, Pak, boleh disapa keluarga, boleh disapa rekan kerja. Silakan. Apa kabar semuanya? Para master asesor yang ada di BNSP dan anak-anakku yang ada di rumah, semoga semuanya sehat-sehat. Oke. Semoga semua sehat-sehat. Padahal Pak Karyaman sendiri dulu pernah punya masalah dengan kesehatan. Masalah apa sih? Yuk kita saksikan tayangan ini. Karyaman, meski usianya sudah 71 tahun, tapi semangatnya untuk bisa beraktivitas sangatlah tinggi. Bahkan, Karyaman masih aktif bekerja. Pekerjaannya pun sering di luar kota, sehingga staminanya harus tetap terjaga dengan baik, agar tidak mudah terkena penyakit. Karyaman mengaku, sejak muda, ia merupakan orang yang sangat aktif dalam berolahraga. Bahkan, di usianya saat ini, ia masih gemar bermain badminton. Ia pun menduga, hal ini yang membuatnya tetap bugar di usia tua. Namun, penyakit tidak pandang bulu. Masalah kesehatan tetap saja pernah dirasakan oleh Karyaman. Riwayat kesehatan saya memang yang sangat mengganggu itu ya memang kolesterol dengan asam urat. Ketika kolesterol naik itu saya terasa pegal di punggung sini, kemudian di daerah sini, ya kadang-kadang juga sampai ke pinggang. Kini Karyaman lebih mengatur pola makan, dan untuk meningkatkan kesehatannya, ia juga rutin menggunakan teknologi laser. Tentu saya mengucapkan terima kasih kepada teknologi laser ya yang sudah membantu saya menikmati hidup saya. Terima kasih teknologi laser. Masih rutin badminton katanya sampai hari ini ya. Usia 71 tahun, Pak. Iya. Single atau double nih? Double. Wah, kalau single nggak kuat. Nggak kuat. Lain kali boleh Pak ajak saya, Pak, saya kangen badminton nih. Boleh Kang Ronald. Meskipun Bapak adalah seorang tenaga pengajar yang suka ngetes orang, sekarang saya akan ngetes Bapak, Pak ya. Sering olahraga tidak perlu melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Kira-kira ini pernyataan benar atau salah? Salah. Karena dulu saya memang berpendapat bahwa ketika kita aktif olahraga, kesehatan itu otomatis. Oke. Tapi faktanya dalam perjalanan hidup saya itu aktif olahraga ternyata berbagai macam keluhan juga muncul. Contohnya di punggung saya sering pegal, ke leher, ya, leher sampai ke pinggang. Di sini itu terasa. Kalau sudah kelewat ininya sampai terasa mau muntah. Aduh. Itu Ya. usia berapa Pak mengalami ya? itu? Setelah usia tua ini atau sebelumnya udah terasa kayak Itu gitu? sekitar usia-usia 65. Oke. Ya, Oke. 65. Oke. Oke, Mbak Preti? jadi jawaban dari Pak Karyaman ini memang sudah tepat.
bahwa pernyataan ini memang merupakan pernyataan yang salah. Sering olahraga tidak perlu melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin merupakan pernyataan yang salah. Sepakat, Kak. Iya, jadi pertama kita perlu pahami bahwa pola hidup sehat ini gak cuma berbicara masalah olahraga. Olahraga secara rutin tentunya dapat meningkatkan kesehatan jantung, kebugaran kita, meningkatkan massa otot, menguatkan tulang, tetapi masih banyak hal lain yang memiliki peranan. Makan, tidur, kelola stres, belum lagi ada aktivitas yang tidak sehat seperti merokok, mengonsumsi alkohol. Jadi ini semua tuh harus bisa dipenuhi. Dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin ini merupakan salah satu bentuk evaluasi. Jadi manfaatnya apa untuk orang yang sering berolahraga? Yang pertama adalah deteksi dini. Perlu kita pahami bahwa banyak sekali penyakit kronis yang memang tidak memiliki gejala yang khas, bahkan tidak menimbulkan gejala. Jadi oleh sebab itu orang yang aktif pun tetap perlu melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Yang kedua yang paling penting, mengecek kondisi jantung. Saya yakin Pak Karyaman dan pemirsa di rumah pasti pernah mendengar ada cerita rekan orang di sekitar Anda lagi olahraga, misalkan lagi badminton nih, habis itu tiba-tiba kena serangan jantung. Yang disalahin badmintonnya. Padahal itu tidak tepat. Olahraga itu banyak sekali manfaatnya, tetapi ketika Anda tidak melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, tidak tahu kondisi jantung Anda, terus main diajak intensitas yang berat, itulah yang mengakibatkan terjadinya serangan jantung. Jadi bukan olahraganya, tetapi karena Anda tidak mengetahui kondisi jantung terkini. Lalu yang berikutnya adalah evaluasi cedera olahraga. Pak Karyaman pasti setuju ya, namanya usia pasti gak bisa bohong. Bener ya Pak ya? Seiring dengan meningkatnya usia, otomatis ada terjadi penurunan massa otot, gangguan sendi, gangguan tulang. Jadi nanti pada saat melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin itu akan ada konseling. Oh, baiknya kalau usia segini olahraganya seperti apa? Dengan kondisi terkini olahraga yang dianjurkan seperti apa? Jadi oleh sebab itu saya sarankan untuk Anda pemirsa di rumah yang sudah olahraga secara rutin tetap perlu melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Jelas. Jadi sering olahraga tidak perlu melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin adalah sebuah pernyataan yang salah. Rutinlah tetap melakukan pemeriksaan medical check up secara berkala. Nah, sekarang kita bicara mengenai apa yang sudah Bapak lakukan. Bapak ini kan tadi dari tayangan ketahuan. Kolesterolnya tinggi. Iya. Dan asam uratnya tinggi. Ya. Kolesterol Bapak ingat paling tinggi pernah berapa? Itu pernah mencapai 230 sekian lah. Oke. Ke badan ngasih gejala nggak? Apa yang terasa? Nah, itu yang terasa itu tadi punggung, ya, di sini tegang, rasanya sehingga kadang-kadang kalau saya masih butuh untuk belajar itu enggak bisa. Oh, jadi Karena itu mengganggu, sangat mengganggu produktivitas Iya, juga ya? Betul. Kalau asam urat tinggi juga katanya. Pernah paling tinggi berapa? Kalau asam urat saya pernah 11,9. Widih, tinggi banget. Tinggi banget. Iya. Karena maksimalnya kalau pada pria tuh ada di angka 7. Betul. Itu sampai sakit ke semua sendi, Pak? Cuma Kemana, Bapak? kebetulan terjadi pembengkakan. Yang saya suka dari Pak Karyaman ini adalah tidak tinggal diam. Oke, tinggi ini nih kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Dan tahu bisa kena komplikasi, makanya sudah menggunakan teknologi laser ya Pak ya? Ya. Oke, manfaat apa yang Bapak rasakan setelah pakai laser Pak? Ya, sejak menggunakan laser ini, ya alhamdulillah perasaan pegal-pegal ini sampai hari ini itu sudah tidak saya rasakan. Oke, jadi sakit-sakit, pegel-pegel tuh nggak ada? Nggak ada lagi sekarang. Oke. Kan sampai nyai kepala, pusing, ke mual. Sudah, nggak ada. Sudah tidak ada lagi? Alhamdulillah, nggak ada. Dicek terakhir angka kolesterolnya berapa, inget nggak? 4 hari yang lalu. Iya, berapa? Saya cek kemarin itu masih 168 kali. Bagus Pak. Dari 230 ke 168. Good. Asam uratnya dari 11,9 jadi berapa Pak? Ingat nggak terakhir? Yang terakhir itu masih 8. Dikit 8 lagi. ya. Tapi sudah ada tren penurunan. trennya udah turun jauh 11,9 menjadi 8 ya. Nah, biasanya nih yang mereka yang menggunakan teknologi laser yang pertama terasa itu adalah manfaat buat tidur. Ya, Bapak ada manfaat itu nggak kerasa nggak? betul. Jadi kalau dulu selain memang karena dorongan pekerjaan itu harus tidur larut malam, sekarang itu di bawah jam 11 itu sudah terasa ngantuk banget. Ya. Emang dulu tidur jam berapa? Ya rata-rata di atas jam 12. Di atas jam 12 bangun jam Kadang-kadang jam 5, jam 6. enggak bangun-bangun, bangun terus.
Karena nggak maksudnya tidur-tidur. nggak bisa tidur nyenyak, Iya. bangun terus. Iya, Iya. nggak bisa tidur nyenyak lagi. Oke, lebih enak yang tidur cepet kayak sekarang atau yang dulu nggak tidur-tidur? Ya enak yang lebih cepat tidurnya. Tadi kan kita sama-sama dengarkan ya pemirsa, bahwa kejadian itu dirasakan di usia 65 tahun. Iya. Itu artinya bahwa keluhan yang terjadi tidak semata-mata karena gaya hidup yang buruk, tapi juga karena ada proses penuaan. Penuaan. Oleh karena itu, usia-usia seperti Pak Karyaman, usia di atas 45 tahun, kita membutuhkan dukungan tidak hanya sekedar makanan-makanan yang memiliki nilai fungsional khusus, tapi juga bantuan teknologi. Salah satunya adalah teknologi laser, dan itu telah dibuktikan oleh Pak Karyaman. Dengan menggunakan teknologi laser, hari ini kita sama-sama mendengarkan kolesterol mulai terkontrol, asam urat sudah sangat bermakna turunnya dari 11 ke 8, walaupun kita berharap harus diturunkan Harus lagi turun sampai lagi. di bawah 7 gitu. Kenapa itu bisa terjadi? Kita perlu ketahui pemirsa, teknologi laser itu bekerja di titik-titik akupuntur melalui lapisan kulit kita. Jadi kalau kita melihat cara kerjanya, 3 warna laser itu Ini, Pak. akan masuk ke kulit ya melalui lapisan epidermis yang teratas, kemudian menuju dermis, kemudian menembus ke hipodermis sampai ke pembuluh darah dan otot. Di situ kemudian 3 warna laser ini akan bekerja. Kalau kita kaitkan dengan kolesterol, maka pekerjaannya adalah merubah kolesterol yang ada di pembuluh darah untuk menjadi energi. Disampaikan ke mitokondria, diubah menjadi energi. Karena tidak mungkin makanan kita bebas dari kolesterol. Pasti semua makanan, terutama yang hewani, ada kandungan kolesterolnya. Ketika menggunakan teknologi laser bisa diubah begitu. Dan kemudian kita bisa lihat juga bahwa dengan adanya teknologi laser terjadi peningkatan nitrat oxide. Nah, itu yang kemudian kita bisa lihat, nitrat oxide ini membuat pembuluh darah menjadi lebih lebar. Nah, dengan demikian maka sirkulasi darah lancar, kemudian partikel-partikel di darah, sumbatan-sumbatan bisa dialirkan ke seluruh tubuh kita, maka tidak terjadi penumpukan pada pembuluh darah. Artinya apa? Kualitas darahnya bagus, pembuluh darah kualitasnya juga bagus. Itu yang sudah dirasakan oleh Pak Karyaman. Saya ingin mengajak pemirsa di rumah ya, terutama yang masih muda-muda, kita kan ingin menuju angka harapan hidup yang lebih tinggi, tapi perlu diimbangi dengan status kesehatan yang meningkat, perlu diimbangi juga dengan kualitas kehidupan yang meningkat. Salah satu yang dapat Anda lakukan adalah tentunya menerapkan pola hidup sehat dan juga menggunakan teknologi laser. Kita tahu sekali ya bahwa banyak dampak yang bisa diakibatkan karena proses penuaan. Salah satunya adalah penurunan produksi hormon melatonin yang seringkali mengakibatkan gangguan tidur pada para lansia. Kita sama-sama lihat ya, jadi tubuh kita itu punya yang namanya siklus sirkadian. Pada malam hari, tubuh akan memproduksi hormon melatonin agar kita memiliki kualitas tidur yang baik. Pada pagi hari, tubuh akan menghasilkan hormon serotonin agar kita lebih berenergi. Tapi proses ini seringkali terganggu seiring dengan meningkatnya usia dan juga karena paparan teknologi yang semakin canggih. Misalkan blue light yang dikeluarkan dari laptop, dikeluarkan dari televisi, dikeluarkan dari gawai, ini bisa mengacaukan irama sirkadian tubuh kita dan dapat mengakibatkan gangguan tidur, tensi, bisa mengakibatkan gangguan metabolisme tubuh kita, sehingga kita perlu melengkapi ya agar bisa mendapatkan kualitas tidur yang baik dengan menggunakan teknologi laser. Teknologi laser yang digunakan pada malam hari otomatis akan mengoptimalkan tubuh Anda untuk mengeluarkan hormon melatonin, sehingga Anda lebih mudah tertidur, tidur yang menjadi lebih nyenyak, kualitas tidurnya lebih baik, kuantitas tidurnya baik, dan dampak dari kualitas tidur yang baik ini kemana-mana pemirsa. Tensi lebih terkendali, fokus, atensi, konsentrasi juga dapat terjaga dengan baik, bisa mencegah terjadi penuaan dini, bisa menjaga metabolisme tubuh kita agar tetap lebih optimal. Tetapi ketika Anda gunakan teknologi laser pada pagi hari, nantinya tubuh Anda akan secara optimal menghasilkan hormon serotonin yang nantinya akan menjadi lebih bersemangat, lebih berenergi. Yuk gunakan teknologi laser dari sekarang. Pak Karyaman sudah pakai teknologi laser, saya juga pakai. Jadi ini dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Digunakannya rutin, sehari 2 kali aja, durasi 15 sampai dengan 60 menit bisa membantu mengendalikan diabetes, hipertensi, dan 2 hal yang dimiliki oleh Pak Karyaman, kolesterol tinggi dan juga asam urat. Ya Pak ya, harapannya bisa mencegah komplikasi seperti stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Kalau Pak Karyaman bisa take action, Anda juga pasti bisa. Ya, dapatkan AccuLaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomol akan membantu Anda menjelaskan secara detail cara untuk mendapatkannya. Supaya Anda makin semangat hidup sehat, silakan didapatkan promo dan ada program cicilan 0%.
supaya Anda tidak menunda lagi mendapatkan sesegera mungkin dokter laser ataupun AccuLaser. Tapi ingat, pastikan Anda mendapatkan yang asli, ya, yang berkualitas, bermanfaat dan bergaransi itu hanya ada di Gogomall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomall. Nah pemirsa ingat ya, siapapun kita, berapapun usia kita, apapun profesi kita, kualitas darah dan pembuluh darah akan menentukan kualitas hidup kita. Segera atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat! Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, masih belajar dari pakar Yaman yang sangat peduli akan kesehatannya. 71 tahun, masih aktif sebagai tenaga pengajar, ya. Masih aktif badminton. Cuman apa daya, memang kemarin-kemarin sempat nggak nyaman hidupnya, sempat terganggu produktivitasnya gara-gara kolesterolnya tinggi dan asam uratnya tinggi. Makanya pakar Yaman nggak tinggal diam, langsung menggunakan teknologi laser dan tadi kita sudah tahu manfaatnya kan apa saja ya Pak ya. Kita ulang lagi Pak, manfaat apa saja yang Bapak rasakan setelah menggunakan teknologi laser? Ya, pertama terasa tegang di pundak hilang. Nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi. Lanjut. Yang di pinggang juga sudah nggak ada terasa nyeri itu. Bayi-bayi sakit. Kemudian yang di leher juga sini yang tegang. Ini yang membuat rasa mau muntah kalau ini sudah naik ke sini. Ya. Itu juga alhamdulillah sampai sekarang tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi karena Tidak ada. kolesterolnya udah turun. Ya. Paling tinggi pernah 268. Ya. Sekarang sudah? Sudah 168. Oh good, sudah di bawah 200, keren. Asam uratnya pernah 11,9, sekarang? Yang terakhir 4 hari yang lalu masih 8. Masih 8, harus turun lagi Pak. Ya, harus sampai di bawah 7. Tapi artinya dari 11,9 ke 8 itu udah Progresnya jauh, udah sudah hampir 4 poin. Ya. Tidur juga menjadi lebih nyaman katanya, durasi lebih panjang dan lebih berkualitas, betul ya Pak Betul. ya? Ya. Stamina gimana tuh Pak habis pakai laser? Wah, lebih fit. Wih. Nah di rumah yang pakai laser selain Bapak siapa lagi? Yang sering menggunakan itu istri saya, cuma istri saya belum continue Oh nggak rutin. menggunakannya. Emang istrinya Bapak ada keluhan apa Pak? Sama juga. Jadi Kolesterol ada juga. kolesterol, cuma dia lebih rendah. Iya. Ya, asam urat tapi di atas batas maksimum. Usia istri, Usianya berapa istri? Istri mungkin sekarang sudah 65. sama-sama lansia. Ya. Jadi harus Ya, ya. jaga kesehatan. Jadi kalau bapaknya andropause, kalau ibunya menopause, Iya. dan itu biasanya proses alami yang tanpa kita mengundang penyakit pun suka mampir ya. Yes. Betul. Karena pertahanan tubuhnya sendiri sudah berkurang. Kalau perempuan berkurang estrogen, gitu kan ya. Oke, Bapak pakai sehari 2 kali ya? Ya, Kapan aja Pak? itu kalau pagi, kemudian mau tidur. Oke, yang di hidung dipasang nggak intranasal? Tidak rutin. Sering tapi tidak rutin. Hanya kalau misalnya kepala lagi pusing, nah itu saya gunakan Nanti juga. dirutinkan ya Pak, karena Ya, ada oke. banyak manfaat dari penggunaan intranasal, nanti akan kita bahas. Sekarang karena Pak Karyaman ini adalah seorang penikmat kopi, tapi sayang masih belum bisa lepas dari gula, ya Pak ya. Dilepasin Pak. Ini kami akan beritahu pemirsa khasiat minum kopi hitam tanpa gula seperti yang sudah dilakukan oleh Mbak Preti selama ini. Apa aja sih manfaatnya, Iya. Bu Rita? Oke, baik. Jadi pemirsa, kita bicara khasiat minum kopi hitam tanpa gula. Tanpa gula ya Pak Karyaman ya yang kita bicarakan. Jadi kenapa kopi hitam ini memiliki manfaat? Karena kandungan utamanya adalah kafein. Kafein ini merupakan zat bioaktif yang kemudian berperan sebagai stimulan. Nah, stimulan yang pertama adalah neurostimulan. Jadi menstimulasi sistem saraf pusat. Ketika itu distimulasi dalam tubuh kita, maka kewaspadaan kita meningkat. Jadi kalau kewaspadaan kita meningkat, kita jadi lebih gesit, lebih produktif, Lebih konsen. ya. Dan Ya. kemudian juga menstimulasi otak sehingga kita bisa lebih fokus, bisa lebih konsentrasi, juga daya ingat lebih baik, baik daya ingat jangka pendek ataupun jangka panjang. Kemudian juga bersifat stimulan terhadap sel-sel beta pankreas sehingga itu juga mempengaruhi kinerja insulin dalam hal mencegah terjadinya penyakit diabetes mellitus. Kemudian juga mempunyai stimulan dalam kerja jantung. Jadi kontraksi jantung menjadi lebih baik sehingga pompa darah juga bagus, sirkulasi darah juga menjadi lancar. Kemudian yang terakhir punya peran stimulan untuk kinerja basal metabolik di mana penggunaan lemak menjadi energi meningkat terutama kalau dilakukan dikonsumsi ketika berolahraga. Makin banyaklah lemak itu terbakar ketika menggunakan kopi hitam ini. Namun pemirsa perlu dipahami ini hanya berlaku ketika nggak pakai gula dan pada orang-orang yang metabolisme kafeinnya cepat. Yang metabolisme kafeinnya
gulanya lambat justru bisa menimbulkan risiko kesehatan ketika mengkonsumsi kopi hitam tanpa gula. Tapi perlu juga kita pahami bahwa untuk kesehatan tidak cukup kafein saja, perlu gaya hidup sehat yang lainnya gitu ya. Dan perlu menggunakan teknologi, apalagi yang usianya sudah di atas 45 tahun ya, butuh teknologi tertentu untuk meningkatkan kesehatan. Salah satunya adalah teknologi laser yang bisa meningkatkan kinerja jantung, kualitas darah, dan pembuluh darah. Iya, jadi begini ya pemirsa, tadi pada segmen sebelumnya kita udah bahas bahwa angka harapan hidup ini kian meningkat, tetapi tidak diikuti dengan meningkatnya kualitas kesehatan pada para lansia. Dan salah satu faktor yang paling mempengaruhi kualitas kehidupan para lansia yaitu fungsi otak, fungsi memori, dan fungsi kognitif. Dan kita tahu bahwa fungsi-fungsi tersebut harus didukung dengan kualitas darah dan pembuluh darah yang baik. Nah, salah satu hal yang dapat Anda lakukan yaitu dengan menggunakan teknologi laser secara intranasal. Nah, nantinya teknologi laser secara intranasal akan menstimulus pembuluh darah yang ada di organ hidung untuk menghasilkan zat NO. NO ini akan langsung disalurkan ke pembuluh darah di otak. Nah, NO ini nantinya akan membuka pembuluh darah yang menuju ke organ otak sehingga darah yang membawa zat gizi maupun oksigen ini bisa tercapai dengan optimal ke area organ otak. Yang pertama tentunya mencegah terjadi demensia. Lalu yang kedua adalah tentunya meningkatkan fokus, atensi maupun konsentrasi. Nah, ini berhubungan nih dengan apa yang terjadi pada Pak Karyaman. Karena kita tahu bahwa Pak Karyaman sampai saat ini pun masih berkarya, betul ya Pak ya? Dan itu kan otomatis pada saat mengajar ini butuh konsentrasi yang baik. Nah, salah satunya dengan menggunakan teknologi laser secara intranasal ini dapat membantu meningkatkan ya kinerja fungsi kognitif pada para lansia agar menjadi seperti Pak Karyaman, tetap terus bisa berkarya seumur hidup ya. Lalu yang ketiga adalah bisa membantu meningkatkan kualitas tidur, bisa dimanfaatkan untuk Anda yang mengalami insomnia, untuk mengurangi peradangan akibat sinusitis, lalu untuk mengurangi vertigo, mengurangi migrain, dan juga untuk Anda pemirsa di rumah yang mungkin memiliki faktor resiko untuk terjadi serangan stroke. Contohnya orang hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi, orang diabetes, ini kan pastinya memiliki resiko yang lebih tinggi. Makanya gunakan intranasal untuk mencegah terjadi komplikasi yaitu serangan stroke. Dan untuk pasien stroke sendiri bisa membantu proses pemulihan menjadi lebih baik dan juga bisa membantu mencegah terjadi serangan stroke berulang. Jadi di sini saya ingin mengajak untuk Anda pemirsa di rumah yang masih muda-muda nih, kan pada saat bekerja, belajar ini butuh fokus yang baik ya. Nah, fokus yang baik itu bisa Anda dapatkan dengan menggunakan intranasal secara rutin. Iya. Nah, pemirsa, penggunaan teknologi laser itu juga digunakan di titik-titik akupuntur pergelangan tangan kiri kita. Nah, itu yang dipakai oleh Kang Ronald ya. Nah, kita bisa lihat ilustrasi berikut ini. Titik akupuntur itu adalah titik jalur energi. Jadi kalau jalur energi itu distimulasi dengan 3 warna laser tadi, maka ketika bekerja pada PC6, 7, itu perikardium, dan pada jantung ya 4, 5, 6, dan 7. Jadi titik akupuntur HT4, 5, 6, dan 7. Nah, pada saat itu akan terjadi peningkatan fungsi jantung dalam memompa darah. Kita tahu darah lah yang membawa oksigen dan zat gizi ke seluruh sel-sel tubuh kita ya. Dan kemudian titik akupuntur itu juga bekerja di LU7, 8, dan 9 itu ke paru-paru sehingga proses pengambilan oksigen itu meningkat dan proses pengeluaran karbon monoksida dari tubuh kita yang menjadi radikal bebas juga meningkat. Ini yang kemudian membuat titik akupuntur ini menyalurkan 3 warna laser yang kemudian membuat kesehatan pada organ-organ vital kita, jantung, paru-paru, dan perikardium. Sekarang Bapak ajakin deh pemirsa supaya jaga kesehatan dengan menggunakan teknologi laser. Silakan Pak. Ya. Ayo para pemirsa, khususnya rekan-rekan yang masih aktif berkarya bersama dengan saya, ayo kita tingkatkan kesehatan dengan menggunakan teknologi laser. Ya. Pemirsa, ayo dong take action, gunakan dokter laser ataupun AccuLaser dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Spesifikasinya ada 14 titik sinar terapi. Ya, ada 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Nah, gunakanlah secara rutin karena dokter laser ini bisa membantu mengendalikan angka diabetes, juga hipertensi, kolesterol tinggi, dan asam urat. Harapannya bisa mencegah komplikasi yang mungkin saja terjadi, seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan lain-lainnya. Jadi pemirsa, jangan tunda lagi, ayo dapatkan AccuLaser ataupun dokter laser dengan cara menghubungi nomor yang ada di layar kaca. Tim call center Gogomol nanti akan menjelaskan kepada Anda secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Gampang kok ya, tapi ingat pastikan Anda mendapatkan yang asli.
ya yang berkualitas, bermanfaat dan bergaransi itu hanya ada di GoGo Mall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser ataupun AccuLaser dari GoGo Mall. Jika Anda ingin sehat, jika Anda ingin mencapai angka harapan hidup yang panjang dalam keadaan sehat, ingat ya, segera atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Semangat! Come on! Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.